Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam pedoman. Pedoman kali ini dengan tema Jadilah Tangguh. Berbicara mengenai jadilah tangguh, adakah yang tahu hewan apa yang paling tangguh di dunia ini? Tangguh itu seringkali dikaitkan dengan kekuatan. Mungkin hewan yang satu ini digolongkan hewan yang paling tangguh bukan karena kekuatannya mengangkat beban, Bapak Ibu. Bukan juga dilihat dari kekuatannya menghancurkan atau bahkan menakuti musuhnya. Namun, ketangguhannya terlihat dari kemampuannya bertahan di tengah berbagai tempaan dan tekanan yang dialami dan dilaluinya. Hewan ini adalah tardigrada, atau yang seringkali lebih familiar disebut dengan beruang air. Hewan ini sebenarnya memiliki ukuran yang sangat kecil. Bahkan, hewan ini tidak kasat mata, jadi dibutuhkan bantuan mikroskop untuk melihatnya. Tapi, di dalam ukurannya yang kecil, rupanya ia justru menjadi hewan yang paling tangguh. Tempat tinggal hewan ini sebenarnya di air. Tapi jika ada perubahan cuaca, tardigrada ini rupanya juga bisa hidup di daerah yang kering. Makanya para ilmuwan yang meneliti hewan ini pun sampai bertanya-tanya tentang kekuatan yang rasanya kok tidak masuk akal dari hewan ini. Tardigrada ini bahkan masih bisa hidup dalam radiasi mematikan yang dipaparkan dalam jarak suhu mulai dari 150 sampai minus 272 derajat Celcius. Jarak yang cukup jauh suhunya. Tapi hewan ini masih bisa baik-baik saja. Ditekan di laut yang dalam, dikeringkan dalam 1 dekade, hewan ini juga masih bisa bertahan hidup. Bahkan tanpa makanan maupun tanpa minuman sekalipun, hewan ini juga masih dapat baik-baik saja selama 30 tahun ke depan. Ada sebuah momen ketika penerbangan uji coba keluar angkasa membawa beberapa hewan, termasuk tardigrada ini. Menariknya, beberapa hewan lain yang ikut dikirim untuk diuji di luar angkasa tidak ada yang berhasil selamat. Hanya tardigrada ini satu-satunya hewan yang berhasil kembali ke bumi dari luar angkasa. Nah, bukankah hewan ini rasanya juga menunjukkan suatu ketangguhan, sebuah ketangguhan yang luar biasa? Diberikan suhu berapapun, ditaruh di tempat seperti apapun, bagaimanapun kondisi sekitar dan tekanan terhadap dirinya, tidak membuat ia gugur. Rasanya semangat ketangguhannya, itu juga bisa kita pelajari bersama sebagai ketangguhan murid Kristus. Bukan berarti ketika kita menjadi murid-murid Kristus yang tangguh, kita harus bisa bertahan di suhu berapapun dan tetap baik-baik saja tanpa adanya makanan maupun minuman. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Melainkan bagaimana kita bisa tetap bertahan di tengah tekanan yang sedang kita hadapi. Tekanan sebagai murid Kristus berbeda dengan tekanan yang dihadapi tardigrada dalam ujian peneliti maupun para ilmuwan. Tapi kita sama-sama berjuang melalui iklim yang tidak selalu mudah di sekitar kita. Sebagaimana surat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai ayat 10, di sana dinyatakan, "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami." Pernyataan ini dituliskan untuk memberikan gambaran mengenai penderitaan yang dialami oleh para rasul, termasuk juga dukungan yang hadir di tengah penderitaan yang mereka jalani. 4 kali penjabaran suasana penderitaan yang mereka alami, namun juga ada 4 kali pernyataan namun tidak, yang menjadi sebuah penghiburan sekaligus menjadi sebuah penguatan bagi mereka. Perjalanan pelayanan Paulus melalui begitu banyak penganiayaan Bapak Ibu. Dalam segala hal mereka ditindas, menderita dengan berbagai cara, namun tidak terkungkung dan tidak terkurung karena dapat melihat pertolongan Allah. Mereka habis akal ketika seringkali mungkin berada dalam ketidakpastian atau kebimbangan dan kecemasan akan apa yang terjadi kepada mereka.
Tapi mereka juga tidak putus asa, karena mereka yakin bahwa Allah akan menyelamatkan. Mereka dianiaya, bisa jadi dikejar-kejar dengan kebencian dan kekerasan dari satu tempat ke tempat yang lain, bagaikan orang yang tidak layak hidup. Tapi mereka sendiri menyadari bahwa mereka tidak ditinggalkan sendirian oleh Allah. Ada kalanya orang-orang baik ditinggalkan oleh teman-teman dan malah dianiaya oleh musuh-musuh. Perjalanan pelayanan para rasul pun juga sempat merasa dihempaskan seperti itu. Tetapi di dalam kelemahan diri, rasa takut yang harus mereka hadapi, mereka tidak binasa. Mereka tetap dipelihara Tuhan dan mereka tetap bertahan. Sifat-sifat tekanan yang dihadapi ternyata semuanya dapat dilalui dalam kasih karunia yang dirasakan. Bukankah demikian murid-murid Kristus dipanggil juga untuk menjadi murid-murid yang tangguh? Ketika mengikut Kristus, akan ada berbagai pencobaan dan tekanan yang mungkin kita alami. Diskriminasi bahkan ketika kita melakukan sebuah kebenaran. Kita diajak untuk mengasihi bahkan ketika kita sedang dibenci atau difitnah. Kita diajak untuk hadir bagi sesama, bahkan di saat pergumulan kita pun rasanya segudang. Kita diajak untuk merangkul yang terasing di saat kita bahkan sedang diasingkan oleh teman-teman maupun komunitas kita. Kita diajak untuk merasakan kasih karunia pertolongan Tuhan, tetapi juga melakukan hal-hal yang rasanya bertentangan dengan tekanan yang kita alami. Tapi itulah yang menjadi panggilan kita ketika kita menjalani kehidupan di dunia bersama dengan Tuhan. Tekanan ada begitu banyak, tapi penyertaan dan pertolongan Tuhan juga tidak kalah banyak. Mampukah kita seperti para rasul yang tetap bangkit lagi dari segala keterpurukan? Mampukah kita seperti para rasul yang di tengah berbagai tekanan yang ada tetap dapat merasakan cinta kasih Tuhan yang menopang? Mampukah kita tetap melakukan hal yang baik dan yang benar kepada sesama, bahkan ketika penderitaan yang kita alami rasanya tidak baik dan tidak benar? Semoga Tuhan menolong dan mengaruniakan kita kekuatan untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di tengah gelombang penderitaan dan tantangan pergumulan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita. Amin.